ukuran ilmu. Bahasa Al-Quran ini ya, ingat ini bahasa Al-Quran. Quran surah ke-35 ayat 28 sampai 29, posisi paling kanan sebelah bawah ya. Bapak Ibu tahu ulama? Halo? Ulama? Siapa itu ulama? Tuh kan, siapa ulama? Wah, tuh banyak kan. Ulama itu ternyata disebut oleh Quran bukan orang pintar, bukan orang yang hafal Quran dengan berbagai nomor ayatnya, hadis dengan tempatnya dan sebagainya, bukan. Perhatikan kalimat Qurannya, fokus ya. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Kata Allah, yang disebut ulama itu ukuran pertamanya yang paling takut kepada Allah. Kalimatnya pakai khasyah. Khasyah itu ketakutan yang sangat dalam. Jadi ulama itu kalau bicara takut kata-katanya tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Kalau dia memberikan fatwa, takut fatwanya berbeda dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia memandang, takut pandangannya salah, tidak Allah sukai. Khasyah ukurannya. Dia punya hubungan yang kuat dengan Allah. Jadi kalau ada orang mengenakan jubah ulama lantas mengatakan ini boleh, itu boleh, mencela sana sini dan sebagainya, misal, maka ada yang salah dalam dirinya. Itu bukan ulama. Itu bukan ulama. Jadi sekalipun nanti ada yang memberikan fatwa misalnya, maaf, ini boleh begini, ini boleh begitu, nggak apa-apa, ini kan cuma urusan kita aja, kalau kita yakin itu salah, nggak ada masalah. Maaf, itu bukan ulama. Ini bahasa Quran, bukan bahasa kami. Saya tegas dalam urusan ini. Anda ada perbedaan, silahkan datang, kita diskusi dengan dalil. Tidak ada yang disebut ulama dalam Islam yang kemudian tidak membangun hubungan rasa takut dengan Allah. Kalau ada orang sembarangan mengeluarkan fatwa termasuk di Indonesia, dia katakan misalnya berbeda dengan isi Al-Quran dan isi tuntunan Nabi SAW, tidak ada rasa takut dalam jiwanya, dia bukan ulama dan tidak layak jadi rujukan. Tidak layak jadi rujukan. Itulah Islam Nusantara. Kita ini bukan Islam Arab. Bukan Islam Arab. Kita punya tipologi sendiri. Bukan Islam. Bukan Islamisasi, itu Arabisasi itu sebenarnya mereka ini. Tidak percaya diri. Yang kepercayaan diri sehingga jadi orang Islam harus pakainya seperti Arab. Berapa segala seperti Arab, jenggotnya apa? Kalau orang Arab jenggotnya lebat. Kalau kita ini kadang lihat anak berjenggot tuh seperti kesebelasan sepak bola. Sudah 11 helai ini. Jadi yang paling penting lagi, yang paling serius lagi, orang berjenggot itu mengurangi kecerdasan. Jadi syarat yang sebenarnya untuk mendukung kecerdasan otak ketarik oleh untuk memanjangkan jenggot. Gimana tidak? Ya. Gus Dur tidak berjenggot, Khalis Majid tidak berjenggot, Pak Syihab tidak berjenggot. Yang sudah nggak ada berjenggot itu. Tapi kalau berjenggot emosinya saja meledak-ledak, jejel otaknya. Karena syarat yang untuk mensupport otak supaya cerdas ketarik oleh jenggot itu. Semakin panjang, semakin goblok. Semakin panjang, semakin goblok. Semakin panjang, semakin goblok. Quran berulang kali perintah sholat. Aqimus sholah, aqimus sholah. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat yang wajib sehari semalam. Nggak ada di Quran. Namanya sholat itu apa namanya? Nggak ada di Quran. Jadi kalau ada orang pidato, ceramah, khutbah, mari kita kembali ke Quran. Semua ada di Quran. Goblok. Semua di Quran gimana? Nah, di hadis ada. Hadis wonten. Furidat alaikum khamsu maktubat, kata Rasulullah. Diwajibkan kepada kamu sekalian sholat sehari semalam 5 kali. Hadis, bukan Quran. Namanya az-zuhr wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Hadis, bukan Quran. Nah, hadis pun Rasulullah pun tidak menjelaskan syarat-syarat sahnya sholat. Harus Islam, baligh, akil, suci dari hadas sohir, hadas kabir, suci dari najis. Nggak ada di hadis seurut itu. Rukunya sholat 14, takbiratul ihram, niat,
berdiri bagi yang mampu, baca Fatihah, nggak ada di hadis itu. Terus dari mana? Kita tahu syaratnya sholat ada 6, rukunya sholat 14. Dari mana itu? Dari ijma'ul ulama. Dari mana, Bu? Itu baru sholat, contohnya baru satu itu sholat. Kalau ada orang belum pernah sholat, ada orang belum bisa sholat, belajar sholat, hanya baca Quran dan hadis, potong leher saya kalau bisa, sembelih aku nek iso. Nek ono wong belajar sholat dari Quran dan hadis, potong leher saya kalau bisa. Itu baru contoh sholat, belum haji, belum masalah lain-lain. Tidak bisa kalau tanpa mengikuti ijma'ul. Hanya beda-beda dikit. Kalau Imam Hanafi takbir santai, Allahu Akbar. Kalau Imam Malik malah nggak sedakep, Allahu Akbar, Imam Malik. Imam Syafi'i tengah-tengah. Imam Hambali rada nyekek, Allahu Akbar. Kayak Wahabi dulu. Yang kalau sholat takbir ngene, terus kakinya harus ketemu satu sama lain, nggak boleh ada ruang antar kaki. Kenapa? Nanti iblis di situ tempatnya katanya. Kalau saya alhamdulillah iblis masuk, bisa ikut sholat. Jadi kaki harus ketemu, mentang antara satu dengan lain, kakinya harus rapat, jangan sampai ada ruangan sedikit. Kenapa? Iblis nanti di situ. Saya alhamdulillah kalau iblis mau jamaah. Mahfud Termas punya murid Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pulang dari Mekah kemudian mendirikan Nahdlatul Ulama. Wafat diganti oleh putranya yang cerdas, namanya Kiai Wahid Hashim, pahlawan nasional, termasuk anggota 9 panitia persiapan kemerdekaan Indonesia bersama Soekarno, Hatta, Agus Salim, Kahar Muzakir, Muhammad Yamin, Wahid Hashim, Abi Kusno, Laimena Maramis. Muhammad Yamin sudah tadi sebut, Muhammad Yamin. Jadi Kiai Wahid Hashim itu ikut menjadi panitia proklamasi 17 Agustus 45. Artinya NU punya andil, NU jadi panitia, NU punya saham. NU adalah the owner, pemilik republik ini, bukan penonton, bukan di pinggir, di tengah, berperan ikut memerdekakan Indonesia ini. Wahid Hashim wafat punya putra di atas cerdas. Kalau Wahid Hashim cerdas, putranya sandure cerdas. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, yang sampai sekarang Mungkar Nakir belum bisa nanyai Gus Dur. Karena di dalam hadis sahih, orang mati dimasukkan ke liang kubur, pengiringnya pulang, sunyi, sepi, Mungkar Nakir datang, tanya marrabbuka waman nabiyuka dan seterusnya. Gus Dur nggak pernah sepi kuburannya. Sampai sekarang Mungkar Nakir masih ngantri, nunggu kapan sepinya iki aku tak. Ini salah ini. Karena orang-orang liberal sekarang dan orang-orang sekuler yang menggunakan, menunggangi nama keislaman. Kenapa Timur Tengah itu gagal jadi negara? Orang Islam ini susah diajak bernegara. Susah. Orang Islam ini paling gampang diajak memberontak. Orang Islam itu kan baca Al-Quran. Al-Quran itu imamuna. Dalam Islam itu Al-Quran adalah imamku. Jadi kalau orang Islam itu baca Al-Quran, itu seperti mendapat perintah langsung. Dan dia nggak mau ada negara yang menjembatani ini. Nggak gampang itu ngajak orang Islam masuk negara. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Kalau Qurannya bilang begitu, dan perangilah mereka sampai nggak ada fitnah. Perang orang itu. Berat orang Islam ini diajak untuk menerima negara. Nah, di Indonesia ini capek para ulama ini, udah nyeret ini kesultanan Islam ini datang menerima republik, ya sudah. Ini yang menurut saya, khawatir saya, ada yang rawan ini, yang memprovokasi seolah-olah ini belum final, padahal ini udah dianggap final. Saya terus terang kecewa betul itu dengan tokoh-tokoh tua macam Pak Hendro dan lain-lain. Kerjaannya itu gangguin orang Islam terus. Wah, ini orang mau bikin negara khilafah. Khilafah apa? Khilafah itu konsep, ada dalam Al-Quran. Itu benih.
Mau jadi kerajaan, oke. Nggak ada bentuk negara dalam Islam. Mau jadi kesultanan, oke. Mau jadi republik, oke. Mau menjadi federasi, oke. Mau jadi apapun, oke. Khilafah itu benih. Khilafah itu artinya tanggung jawab, pertanggungjawaban. Kita ini mengurusi sesama itu adalah pertanggungan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Tuhan ngomong sama malaikat, saya mau turunkan manusia ini sebagai khilafah, sebagai khalifah. Tuhan yang ngomong begitu. Maksudnya manusia ini dilengkapi oleh Tuhan sebagai fi ahsani taqwim, diciptakan sebagai makhluk yang sempurna, akalnya, budinya luar biasa semua, dikasih tanggung jawab ngurus manusia ini. Supaya manusia tahu bahwa ada konsepsi pertanggungjawaban di antara mereka, dan terjadilah itu. Sepanjang sejarah sudah terbentuk. Tiba-tiba sampai di Indonesia hari ini ada yang ingin memecah belah kita, menganggap konsepsi-konsepsi dasar agama sebagai ancaman kepada republik. Menurut saya inilah ancaman dan bahaya kepada negara kita sekarang. Contoh, supaya jangan kaget, cepet contoh, supaya jangan kaget. Negara Afghanistan, dengar, suka lihat di TV, lihat berita, 100% Muslim. Satu orang saja non Muslim nggak ada, Muslim semua. 7 suku, 99% ahli sunnah wal jamaah, madhabnya Imam Hanafi. Tarekatnya Naqsabandiyah, 1% Syiah. Perang saudara wis 40 tahun, paten-patenan sesama Islam, bom-boman, pasar dibom, sekolahan dibom, rumah sakit dibom, masjid dibom. Presidennya namanya Burhanuddin Rabbani, Profesor Burhanuddin Rabbani, keluaran Mesir, apal Quran Al-Azhar, dipateni presidennya. Sampai sekarang bom meledak terus. Ayo, agamanya Islam tuh. Sampai kepengen ingin jalan ke Afghanistan, ingin. Tuh, coba tuh. Berarti martabat bangsa ini bukan agamanya, akhlak. Islam semua tuh. Ingin nggak? Ayo jalan-jalan yuk, presiden ke sana yuk. Ingin? Setornya